Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pembelajaran bahasa Arab kali ini, kita akan bahas tentang produksi bahasa atau yang biasa disebut dengan intaj al-lugah, yaitu mengungkapkan dan mengekspresikan bahasa. Dalam bahasa yang tergolong intaj al-lugah, ada maharoh kalam dan maharoh kitabah. Apa itu maharoh kalam? Maharoh kalam merupakan kemampuan mengungkapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan pikiran baik berupa ide, pendapat, keinginan, maupun perasaan kepada lawan bicara. Berbicara sendiri merupakan bagian dari keterampilan yang dipelajari oleh pembelajar, sehingga keterampilan ini merupakan suatu yang sangat mendasar dalam pembelajaran bahasa. Dari definisi maharoh kalam tentu bukan hanya kemampuan melafalkan lafaz-lafaz Arab, tetapi juga kemampuan untuk mengungkapkan dan mengekspresikan isi pikiran dengan menggunakan bahasa Arab secara lisan. Bukan suatu yang dihafal maupun yang dilatih. Walaupun dalam proses pembelajaran maharoh kalam, seseorang yang bukan penutur aslinya tentu saja akan berlatih berbicara seperti penutur aslinya. Bisa dengan membaca ataupun dengan menghafal. Target dari pembelajaran maharoh kalam yaitu ta'bir asy-syafahi. Ta'bir asy-syafahi yaitu mampu menyampaikan isi pikirannya menggunakan bahasa Arab secara lisan dan apa yang dia sampaikan dapat difahami. Adapun karakteristik dari maharoh kalam, yang pertama yaitu ada ungkapan populer. Jadi dalam maharoh kalam bukan hanya mempelajari bahasa-bahasa fusoha, tapi mereka juga mempelajari bahasa-bahasa amiyah, bahasa yang umum digunakan oleh penutur aslinya. Dan yang kedua yaitu pengucapan bunyi atau fon. Nah, dalam maharoh kalam di sini makharijul huruf dalam pengucapan lafaz-lafaz bahasa Arab. Kemudian yang ketiga yaitu berintonasi. Bagaimana nada bahasanya yang sama atau sesuai dengan penutur aslinya. Yang keempat yaitu struktur tidak pasti. Nah, struktur tidak pasti ini bisa diketahui dengan ilmu gramatika bahasa Arab. Kemudian yang kelima yaitu stimulus respon. Ketika yaitu kemampuan untuk memahami dan merespon apa yang lawan bicara ungkapkan, apa yang lawan bicara sampaikan. Adapun cara mengajar dari cara pembelajaran dari maharoh kalam, yang pertama yaitu menentukan tujuan. Apa tujuan maharoh kalam? Yaitu peserta didik mampu berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Arab secara lisan dengan baik dengan memperhatikan kaidah-kaidah bahasa Arab. Sehingga apa yang dia sampaikan dapat diterima. Dan yang kedua yaitu melatih mengucapkan bunyi dan melatih, dan ketiga yaitu melatih siswa untuk mengungkapkan. Nah, untuk pelatihan ini hendaknya seorang guru memberikan latihan-latihan berbicara yang bermanfaat dan apa yang mereka pahami sehingga mereka dilatih untuk mengungkapkan apa yang ada dalam pikiran mereka. Kemudian yang keempat yaitu latihan komunikasi antar siswa dengan bimbingan oleh guru. Kemudian yang kelima yaitu guru mengadakan rencana tindak lanjut pembelajaran bahasa Arab bagaimana. Yang keenam yaitu guru menilai kemampuan percakapan siswa. Dan yang ketujuh, guru mengetes keterampilan maharoh kalam siswa. Mungkin itu saja pembahasan tentang maharoh kalam dari saya. Selanjutnya adalah pembahasan maharoh kitabah yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Sekarang pada pembahasan maharoh kitabah. Nah, pada pembahasan di sini kita mempelajari dari definisi maharoh kitabah terlebih dahulu.
dapat kita ketahui bahwasanya maharah kitabah adalah kecakapan dalam menulis teks atau kalimat bahasa Arab. Pembelajaran maharah kitabah ini untuk menunjukkan keterampilan berbahasa dalam bentuk tulisan atau teks. Kemudian, maharah kitabah juga mempunyai karakteristik, di antaranya ada ucapan tulisan berbeda, kemudian ada berstruktur khas, kemudian ada syakal adalah penting, dan menekankan kaidah. Nah, dalam karakteristik ucapan tulisan beda, di situ siswa harus mampu menulis antara ucapan dan tulisan berbeda maupun sebaliknya, dari tulisan ke ucapan itu juga berbeda. Seperti contoh pada lafaz qalu. Nah, pada lafaz qalu tersebut, dalam penulisan lafaz qalu itu terdapat alif di setelah wawunya. Namun ketika pelafalannya alif tersebut seakan-akan tidak tampak. Seperti itu. Jadi siswa itu harus bisa menulis yang pada pelafalannya itu ada tetapi dalam tulisan nggak ada, maupun dari pelafalannya tidak ada tetapi dalam tulisannya itu ada. Kemudian berstruktur khas. Nah, pada bagian ini siswa itu harus bisa menulis minimnya ya huruf hijaiyah itu. Misalkan penulisan huruf to. Nah, pada penulisan huruf to itu kan bukan dari alifnya dulu atau garis tegaknya dulu, tetapi bagaimana cara kita untuk membuat lengkungannya dulu, kemudian dikasih tegak atau alif tersebut. Tidak alifnya dulu baru lengkungannya kan pada umumnya itu. Kemudian di sini ada syakal adalah penting. Nah, pada syakal ini siswa itu mampu menulis dengan misalkan pada lafaz masmuka dan masmuki. Nah, pada lafaz masmuka dan masmuki di situ artinya sudah berbeda. Yang mana masmuka yang akhir katanya itu bersyakal fathah, itu berarti siapa namamu untuk laki-laki. Sedangkan masmuki itu berarti siapa namamu untuk perempuan. Kemudian menekankan kaidah. Nah, menekankan kaidah di sini penulisannya itu harus mengikuti kaidah-kaidah seperti nahwu, ilmu syaraf, ilmu qawaid, nah begitu. Jadi penekanan kaidah di sini penulisannya itu harus memenuhi struktur atau memenuhi karakteristik dari gramatika sendiri seperti itu. Nah, kemudian bagaimana cara mengajar maharah kitabah pada bab ini? Nah, di sini juga diterangkan bahwasanya cara mengajar sebagai berikut. Nah, untuk yang terutama yaitu tentukan tujuannya dulu. Nah, kita sebagai guru itu harus bisa menentukan apa tujuan kita yang nantinya akan dicapai dalam pembelajaran maharah kitabah di sini. Nah, kita sebagai manusia aja mempunyai tujuan hidup, ya apalagi untuk mengajar. Jadi seperti itu. Kita tentukan dulu tujuannya apa kita mengajar pada pembelajaran maharah kitabah ini. Nah, kemudian menulis kata atau bunyi. Nah, siswa itu kita latih untuk menulis bunyi atau kata yang kita ucapkan. Misalnya satu kata, minta tolong tuliskan lafaz kitabun, begitu. Nanti siswa tersebut dimintai kita untuk menulis lafaz tersebut. Kemudian siswa tersebut menulisnya dengan kitabun, entah kitabun. Nah, itu nanti kita evaluasi, kita koreksi kembali bagaimana kemampuan siswa tersebut sampai seberapa mereka bisa menulis kata yang kita ucapkan tersebut. Kemudian di sini ada latih menulis singkat. Nah, setiap siswa itu bisa kita mintai untuk menulis satu kalimat. Tadi kan satu kata. Nah, kemudian kita latih untuk menulis satu kalimat saja. Nah, kemudian kita koreksi nih, apa ada yang salah dari satu kalimat tersebut, seperti itu. Kemudian beri tugas menulis cerpen. Nah, pada penulisan cerpen, pada kita untuk melatih mereka menulis cerpen, nanti mereka itu akan menulis, kita mintai minimal atau maksimal membuat 3-5 kalimat. Tadi kan pertama dari penulisan satu kata, kemudian kita suruh untuk membuat kalimat singkat atau satu kalimat, kemudian kita latih untuk menulis cerpen. Kita minta untuk menulis 3 kalimat saja. Nah, kemudian uji keterampilan menulis. Nah, ketika mereka sudah kita biasakan untuk menulis cerpen, menulis cerita dalam bahasa Arab, kita juga evaluasi nih bagaimana cara membuat atau menulis itu dengan indah. Pokoknya
keterampilan-keterampilan itu kita ulas kembali, kita berikan kepada mereka. Kemudian nilai kemampuan siswa. Nah, setelah kita memintai mereka untuk menulis kata, menulis kalimat, membuat cerpen, itu kita nilai kemampuan mereka sampai seberapa sih mereka mumpuni dalam hal tersebut. Kemudian rencanakan tindak lanjut. Nah, ini yang lebih penting. Ketika kita sudah mengevaluasi, ketika kita sudah menilai kemampuan mereka, kita rencanakan tindak lanjut ke depannya. Oh, berarti dengan cara mengajar seperti ini, misalkan ya kurang efektif, berarti kita rubah menjadi cara seperti ini agar siswa itu lebih menangkap atas yang kita pelajarkan kepada siswa tersebut. Terima kasih. Itulah pembahasan dari Maharo Kitabah pada hari ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.